Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Teja dan Bang Teguh. Dan kami di sini akan berdiskusi mengenai pentingnya metodologi Kodim. Saya ingin langsung berdiskusi dengan Bang Teja, apa yang dimaksud dengan metodologi Kodim dan seberapa pentingnya metodologi Kodim bagi kehidupan manusia. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Bang Teja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang Bang Denny jelaskan bahwa pada malam ini kami akan membahas tentang materi yang berjudul metodologi Kodim. Pentingnya metodologi Kodim. Sebelum kami bahas di sini, karena sifat kami di sini untuk sharing, berbagi pengetahuan, sehingga kami harapkan bahwa yang kami jelaskan di sini itu masuk semua unsur kalangan masyarakat, diterima dalam artian dipahami, gitu kan. Makanya kita akan mendetailkan terlebih dahulu terkait judul yang akan kami bahas ini, bahwa yang pertama pentingnya. Oke, semua orang tahu arti dari pentingnya, metodologi dan Kodim. Makanya saya harus diskusi bareng dulu nih sama Bang Denny sama Bang Teguh. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi? Ya, saya akan tanya ke Bang Denny sama Bang Teguh. Dan menurut saya pribadi, metodologi itu adalah kumpulan dari metode-metode, gitu. Metode-metode, cara-cara, gitu. Seperti itulah singkatnya. Gitu. Kalau menurut Bang Denny, bagaimana? Barangkali punya tafsir yang, karena kan kita pelaku nih, otomatis punya punya pengalaman empiris sendiri, sehingga kita punya istilah yang berbeda, padahal itu aja isinya. Menurut Bang Denny, metodologi itu apa? Gitu. Ya, mungkin hampir sama ya Bang Teja. Kalau menurut saya metodologi itu adalah sesuatu atau hal yang pernah dilakukan oleh terdahulu gitu, sehingga menjadi sebuah cara gitu yang dilakukan untuk menjadi sebuah kesimpulan. Jadi singkatnya saya tangkap bahwa tafsir Bang Denny, pemahaman Bang Denny bahwa metodologi itu adalah kesimpulan dari cara-cara yang dibakukan lah, gitu kan. Betul. Cara-cara yang dipilih dari sekian metode-metode, ada satu cara yang disimpulkan, yang dipatenkan. Ya. Jadilah itu metodologi. Ya, seperti jadi itu. Ya kesimpulan lah, hasil kesimpulan yang sudah dikumpulkan gitu. Dipatenkan lah, betul, disahkan gitu. Betul, ya. Dari terdahulu gitu, sehinggalah terbentuknya kesimpulan gitu. Oke, itu metodologi. Sekarang saya ke Bang Teguh. Bang Teguh, kalau menurut pandangan Bang Teguh, metodologi itu apa? Kalau menurut saya metodologi itu adalah cara, jalan, atau rangkaian langkah-langkah yang menjadi kesatuan dan itu menjadi baku itu. Jadi kata Bang Teguh bahwa metodologi itu adalah serangkaian cara-cara yang dikumpulkan menjadi baku. Nah, seperti itu. Jadi intinya semua penjelasan yang kami jelaskan isinya itu juga, bahwa metodologi itu seperti yang tadi saya jelaskan, Bang Denny jelaskan, oke, kita sepakati sekarang hanya redaksinya aja yang berbeda. Hanya redaksinya aja yang berbeda. Bahwa kita sepakati sekarang bahwa metodologi itu adalah rangkaian dari metode-metode, cara-cara, gitu kan, yang dibakukan, yang dipilih, gitu kan. Kenapa dipilih? Tentunya itu yang paling efektif, yang terbukti, yang approve, gitu kan. Oke, metodologi sudah ya. Kita sharing masa metodologi. Sekarang Kodim, gitu kan. Metodologi kan tadi pentingnya metodologi Kodim. Sekarang Kodimnya kita bahas lagi sekarang. Menurut saya, gitu kan, yang dimaksud dengan Kodim itu
adalah sesuatu yang ada sebelum diadakan. Kodim itu sifatnya kekal. Sedangkan lawan dari kodim itu adalah baharu, yang semula gak ada menjadi ada, kembali gak ada. Mungkin itulah titik garis lurusnya menurut pandangan saya benang merah. Nah, kalau menurut Bang Teguh gimana kodim itu? Saya sepakat dengan pendapat Bang Teja bahwa memang di sini kita tahu bahwa kodim itu ya artinya ada sebelum diadakan kan. Ya. Dan kodim itu sifatnya itu kekal, sedangkan kita dunia ini kan sifatnya itu relatif ya, hanya sementara. Berarti kodim itu akan terus ada dari zaman dahulu sampai nanti gitu. Mungkin begitu Bang Teja. Oke. Sekarang Bang Denny, menurut Bang Denny pandangannya barangkali mungkin hampir sama Bang Teja. Kodim itu ya ada sebelum diadakan ya, dan tidak berlapal, tidak berhuruf kalau di Al-Quran gitu. Jadi seperti Bang Teguh, karena Al-Quran itu kan berhuruf itu berarti ada huruf itu setelah adanya bangsa Arab. Betul, kan, gitu. Ya, okay. Jadi sebelum adanya yang berupa tulisan itu, ya terlebih dahulu ya kodim itu. Yang kodim itu terkonversi dan terbentuk menjadi tulisan. Gimana Bang Teguh? Tidak terkurung ruang dan waktu, itu kodim juga. Tidak terkurung ruang dan waktu gitu. Berbeda dengan dunia atau baharu gitu ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, bahwa dalam pemahaman kami di adaptasi dalam tarekah atau sekolah yang kami jalankan ini, bahwa metodologi itu adalah kumpulan cara-cara yang dipilih. Kodim itu sesuatu yang kekal. Itulah ya. Oke. Sifatnya unlimited lah ya. Unlimited, kalau undeskripsi, undefinisi. Betul. Gitu. Nah, seperti itu. Itu ya, Bang Denny ya. Berarti kita sepakati bahwa yang kami maksud di sini adalah pentingnya metodologi kodim itu adalah pentingnya tata cara. Pentingnya cara yang dipilih. Kodim itu cara yang dipilih maksudnya untuk ke dalam kemutlakan itu, untuk sesuatu yang absolut itu. Jadi mutlak itu absolut gitu kan. Nah, sekarang izinkan kami mengurai sedikit terkait masalah pentingnya metodologi kodim. Yang kami maksudkan dalam pentingnya metodologi kodim itu metodologi untuk sampai ke yang kodim, untuk sampai ke yang mutlak. Nah, dalam materi pembahasan malam ini. Nah, kenapa metodologi yang kodim itu sangat penting? Sebab yang relatif itu sebenarnya bukan nggak penting, tapi yang relatif itu kepentingannya terbatas. Keutamaannya itu tergantung ruang dan waktu. Tetapi yang kodim itu mutlak, kepentingannya mutlak harus gitu. Tidak boleh tidak, karena itu kekal gitu kan. Bagaimana metodologi menuju ke kodim itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya metodologi kodim itu bisa kita aplikasikan supaya kita semua bisa melangkah ke alam yang kodim itu? Jadi tata cara untuk menuju ke kodim itu bagaimana? Gitu. Supaya kita semua yang semula jasmani kita ini, kita yang manusia yang relatif ini, yang relatif ini bisa menjangkau ke alam yang kodim. Nah, mau gak mau adalah metodologinya, adalah sekolah adaptasinya yang disebut tarekat. Nah, tarekat itulah yang harus kita masuki mungkin ya. Harus kita masuk ke sekolah itu, kita jalanin. Kalau saya sih menjabarkannya tarekat itu sekolah lah, biar mudah dipahami gitu kan. Kita harus memasuki sekolah tarekat itu. Gitu. Cuman yang jadi masalah, banyak tarekat, bahkan nama tarekatnya sama, tidak ada hakikatnya, tidak ada setrumnya, tidak ada unsur kodimnya. Itu yang menjadi masalah si murid tidak mendapatkan ilmu kodimnya gitu. Karena yang pengajar di sekolahnya
tidak ada setrumnya, tidak ada hakikatnya, tidak ada unsur kodimnya. Begitu menjelaskan ke si murid, ya nggak sampai setrumnya ke si murid. Sehingga jatuhnya ke relatif lagi, ke akal lagi, terbatas lagi yang semula sekolah kodim gitu kan, sekolah untuk menuju ke alam kodim, metodologi kodim. Tetapi karena si pengajarnya itu tidak ada unsur kodim, tidak memakai unsur kodim atau tidak ada setrumnya, yang membuat si murid juga sama-sama gak ada setrumnya ujung-ujungnya. Jadi aja relatif ya. Jadinya relatif gitu. Nah, makanya penting sekali menemukan sekolah, menemukan tarekat yang terdapat gelombang mutlaknya, gelombang kodimnya. Walaupun sama tarekatnya, belum tentu ada gelombang kodimnya, gitu. Walaupun gak ada nama tarekatnya pun sebenarnya gak jadi masalah. Yang penting sanadnya tetap nyambung, gitu. Metodologinya metodologi itu. Apalah arti nama tarekat? Yang penting ada metodologinya, ada sistemnya. Sistem itu ya metodologi itu ada kemutlakannya itu. Itu yang harus diperoleh oleh si murid pada saat masuk ke sekolah itu. Walaupun si murid masuk ke tarekat itu, ke sekolah itu, ternyata dia sudah mengikuti rukun syarat, tata cara, tapi si guru gak ada setrumnya, ya dipastikan juga gak akan jalan. Kalau dikiaskan si murid kipas angin, ya kipas anginnya gak akan jalan. Itulah pentingnya metodologi kodim. Kenapa? Karena kan tujuannya metodologi kodim itu yaitu untuk melatih kita, jiwa kita bisa berkenalan, bisa beserta dengan ruh kita. Karena melalui ruh kita itu bisa sampai kepada yang maha ruh. Cuman kita tidak bisa sampai serta-merta mengenali ruh kita tanpa apa? Tanpa ada guru pembimbing, wasilah gitu, yang memberikan materi, memberikan materinya seperti ini, harus begini, begitunya gitu. Betul. Harus ada guru pembimbingnya. Gini loh cara kamu mengenali diri tuh. Gini loh, kamu harus pakai setrumnya gitu. Kamu harus setel channel dan frekuensinya. Nanti akan ada vibrasi dan resonansi. Nah, lama-kelamaan si murid bisa beradaptasi. Yang semula kita kenal dengan jahirnya guru, lama-lama kita kenal dengan batinnya guru. Sehingga begitu guru kita pun berpulang, gitu kan, jasmaninya berpulang, meninggal lah katakan. Kalau kita sebut berlindung ya, meninggal gitu kan, si jasmaninya guru, kita tetap terhubung dengan batinnya guru, ruhaninya. Ini ilmu spiritual ya, ilmu tasawuf gitu. Maksudnya ya nggak bisa dibuktikan kalau nggak dipraktekan. Murni harus dipraktekan. Kalau menurut saya Bang Teja, mengenai pentingnya metodologi kodim, agar kita bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh terdahulu kita gitu, dari zaman nabi yang dilakukan nabi, tata cara yang dilakukan nabi, itu kita bisa tahu gitu dengan adanya metodologi kodim gitu. Bahkan mengalami ya. Ya. Karena jika tidak dengan kodim, semua hal-hal terdahulu itu hanya menjadi sebatas cerita. Betul. Gitu. Dan jika kita bisa menjangkau kodim, maka semua itu bisa teralami dengan empiris oleh kita. Ya. Nah kan, sehingga kita mengetahui nih bahwa metodologi kodim itu adalah jembatan supaya kita masuk ke alam kodim. Di mana alam kodim itu adalah alam yang mutlak, alam yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Betul. Gitu kan. Tidak ada relatif kita yang bisa masuk ke dalam alam kodim. Tapi faktor kodim yang di dalam kita itu adalah ruh. Kita bisa memasuki alam kodim itu. Tapi untuk si jiwa kita mengenal ruh itu, gitu kan, beserta dengan ruh itu melalui walia mursyida, melalui channel wasilah, itu kita bisa masuk. Tapi kalau gak melalui wasilahnya itu gak akan bisa masuk. Makanya banyak pelaku spiritual yang melakukan wiridkan anu, bacakan anu, dalilkan anu, wah sebanyak beribu-ribu kali. Dia memasuki ke alam metafisik, dia terjadi kuantum. Cuman pada saat dia memasuki alam kuantum, dia tidak menemukan tirai Tuhan yang mana. Begitu gampang sekali tersesat di alam kuantum itu, gitu kan. Karena ya kebetulan kita juga dulu ya kayak gitulah maksudnya.
Ya karena kita mencari rahmat dan ridhonya gitu kan. Kita mencari keselamatan dunia akhirat. Niatnya awalnya kita gitu kan. Itu semuanya qadim gitu. Nah, begitu si para pelaku memasuki alam itu, alam qadim lah katakan, alam metafisik gitu kan. Kalau mereka tidak menemukan tirai Tuhan, kemana mereka harus memasuki tirai Tuhannya? Mereka tidak akan sampai ke alam akhiratnya, ke alam atas sadar. Jadi mereka turunnya ke alam bawah sadar. Kalau mereka tahu saja di mana portalnya, pasti mereka bisa naik ke alam atas sadar. Kalau dianalogikan seperti film Ant-Man ya Bang Teja. Tuh, gitu. Waktu Ant-Man berubah gitu kan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sampai memasuki alam kuantum, kan itu sangat luas dunianya, gitu kan. Sampai kuantum gitu, sampai gak tahu ini harus kemana, bagaimana harus kembali gitu kan. Memang sangat sulit sekali. Makanya dilarang kalau menurut saya ya, menjikirkan sesuatu tanpa ada ijazah dari guru yang memiliki unsur mutlak. Kalau gurunya hanya guru sebatas akal cerita, hanya guru relatif ya, pintar ngaji, pintar ilmu teori agamanya bagus banyak gitu kan, terus memberikan amalan zikir, tetap itu berbahaya. Apa? Tetap gak akan bisa tembus ke alam ultra sadar, ke alam atas sadar, malah turun ke bawah sadar. Kenapa dikatakan dilarang? Karena ya seperti yang Bang Teja tadi katakan, berbahaya. Tapi kalau penasaran silakan dicoba aja sendiri. Silakan dicoba aja. Makanya bisa apa ujung-ujungnya, bisa gila. Kalau gak gila ya syukur-syukur, katakanlah secara duniawinya dia punya ilmu kebal, bisa punya nerawang, apa jin, apa bisa melihat yang hantu-hantu seperti itu. Ya silakan. Nanti larinya ke seperti itu. Tapi kalau ke alam atas sadar gitu kan, akal kita itu akal kita itu di belakangnya roh gitu. Di belakang batin ini, di belakang roh. Bukan kalau ke alam metafisik bawah sadar itu akal kita di depan gitu, roh di belakang gitu kan. Hati kita itu di belakang. Gimana selera akal kita aja, pesanan akal kita mau apa, mau pelet, mau kaya, itu terus diwiridkan. Di alam itu dia meminta kekayaan terus. Nah seperti itu. Tapi beda dengan wirid ke naik ke alam atas sadar gitu. Kesadaran kita yang di-upgrade, alam realitasnya baru ya. Dan ya susah ya mendeskripsikannya, karena ini apa ya, amalan yang metodologi yang terdapat sistem mutlak, jadi harus benar-benar dipraktekkan ya. Nah sekarang tuh yang jadi masalahnya, banyak pelaku agama lah gitu, yang berzikir, yang fokus benar-benar senantiasa zikir, kesendiriannya, kesunyiannya semedi. Mereka tanpa mengetahui metodologi kodimnya, sehingga membuat mereka terjun bebas ke alam bawah sadar, sehingga adalah hayalita, rasa-rasa gitu kan. Padahal memang seperti itu juga metodologi di dalam tarekat itu, tapi ada jalan dan caranya yang khusus lil khusus, yang sudah seperti kata Bang Denny tadi itu sudah disimpulkan, sudah dikukuhkan. Siapa yang mengukuhkan itu? Yang melalui Nabi Muhammad dulu. Yeah. Nabi Muhammad pada saat suluk mengumpulkan metode, kata ibaratnya Nabi Muhammad itu dulu menciptakan HP, merancang HP, merancang teknologi ponsel. Sekarang kita tinggal menggunakan ponsel itu, gitu kan. Kita tinggal pakai aja kita sekarang kita ada sinyalnya, udah tahu cara frekuensinya, tinggal digunakan gitu. Bang, metodologi ini itu turun temurun ya Bang Teja ya? Betul, turun temurun, diwariskan, nggak sembarangan gitu. Harus benar-benar memiliki jasanya gitu kan. Harus benar-benar terdapat unsur mutlaknya. Nah itu yang sangat berbahaya sekali seperti itu. Sangat bahaya kita mengamalkan zikir yang sembarangan gitu. Penarik rezeki misalkan. Dari judulnya juga wirid penarik rezeki gitu kan. Berarti orientasi kita melakukan wirid itu untuk mendapatkan rezekinya. Ya, dominan nafsu, keinginan kan. Tapi kalau di ilmu thariqah ini, kita itu tidak boleh ada harap selain mengharap rahmat dan ridhonya. Nah, susahnya di situ memang adaptasinya. Gitu kan. Padahal dalam rahmat itu isinya bisa rezeki, kesehatan, kebahagiaan dan sebagainya. Kita terlalu mendiskreditkan yang namanya rahmat, mengkerdilkan rahmat gitu kan. Padahal kita nggak tahu apa itu isinya rahmat. Dan
banyak orang-orang yang akhirnya terjebak gitu karena keinginan ke situ, maulah melakukan itu. Jadi motivasinya berbeda. Yang membuat dia mau melakukan zikir itu motivasinya bukan karena mengharap rahmat dan ridhonya gitu. Walaupun dia ngomong, ya Allah ini aku berzikir ini untuk untuk mendapatkan rahmat dan ridhomu gitu kan. Padahal dalam hatinya sekalian dia bilang ini masalah ini pengen kaya itu apa, ketumpangan lah gitu. Ketumpangan keinginan, harapan gitu kan. Ya ditunggangi ketunggangan keinginannya gitu kan. Gitu. Nah, di sini tuh ada metodologinya sampai ke titik itu. Sampai ke titik harap kita itu harus benar-benar diperbaiki dulu. Istilahnya kuda-kudanya dulu. Pada saat kita mau wir itu ada kuda-kudanya. Jangan sampai melenceng, karena pada saat di alam kuantum, alam yang sangat benar-benar, yang alam sangat luas, tak terbatas, gitu kan. Di situ mudah sekali orang tersesat. Disitulah makanya kita butuh pembimbing. Gitu. Baik, kembali lagi Bang Teja pada mengenai pentingnya metodologi Qadim ya. Banyak yang terjadi sekarang gitu ya. Kenapa dikatakan penting metodologi Qadim itu? Agar apa yang tertuang di dalam kitab atau di dalam riwayat gitu, yang tadinya hanya sebatas cerita tapi bisa dibuktikan gitu, itu dengan cara Qadim itu gitu. Ya, karena kita masuk ke alam yang tak terbatas, sehingga cerita-cerita yang zaman dahulu gitu kan, kita bisa mengetahuinya, bisa masuk ke dimensinya gitu. Ya sekarang ini kan susah nih saya mendeskripsikan. Ya sekarang gini kan logikanya, Nabi menceritakan di dalam Al-Quran bahwa alam barzah, alam kubur, akhirat itu kan ketika beliau jasmaninya masih hidup gitu, masih dalam keadaan hidup. Sekarang kan mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa bercerita gitu kan. Berarti Nabi sudah mengalami gitu apa yang diceritakan di dalam mushaf Quran ya. Dan itu menggunakan metodologi Qadim, karena mirajnya ruhani Nabi gitu, ke dimensi yang Qadim, yang tak terbatas itu. Makanya salah satu kegiatan Thariqah ini untuk sekolah kita beradaptasi bagaimana kita memasuki dimensi Qadim. Terus tujuannya apa? Apain capek-capek, udah yang nyata aja gitu kan, kita kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Kok kita harus kayak gitu? Kok harus mengikuti hal-hal itu? Tujuannya supaya kita bisa kembali pulang, salah satunya ya. Yang kedua, hidup kita itu dibimbing nanti oleh Yang Maha Qadim. Yang semula Al-Quran tak bisa disentuh oleh roh yang kecuali oleh roh yang disucikan. Akhirnya kita bisa menyentuh ruhnya Al-Quran menggunakan faktor Qadim dalam diri kita, gitu kan. Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita sebagai pembeda dan penjelas ya Bang Teja. Nah, begitu. Sehingga Al-Quran itu benar-benar berlaku petunjuk, penerang, pembeda. Yang kemarin saya sampaikan bahwa Al-Quran itu seperti guide buat kita. Al-Quran itu seperti, menurut saya itu seperti kumpulan judul-judul. Sebatas bacaan saja. Nah, jadi seperti judul-judul. Nah, nanti kita ada penjelas dari setiap judul itu, ada penjelasnya dan melalui Quran Qadim, Quran yang software yang ditanamkan di dalam diri kita gitu, sebagaimana dalam Asy-Syura 52. Betul, dan Nabi pun bukan hanya sekedar mencontohkan saja untuk diyakini saja gitu ya, tetapi Nabi mencontohkan seperti itu tuh untuk umatnya mengalami juga apa yang dialami oleh Nabi gitu. Nah, itulah yang dimaksud Ahlus Sunnah itu. Dalam keyakinan kami dari ilmu tasawuf itu napak tilas Ahlus Sunnah itu bukan hanya serta-merta cukup dengan menggunakan pakaian putih, sorban, enggak. Maksudnya lebih ke dalam peristiwa keruhanian ya, gitu kan, spiritualnya. Karena alam Qadim itu sifatnya dimensional, sehingga semua yang melalui ke alam itu akan mengalami masalah yang sama, cuman kasusnya yang beda gitu loh. Ya. Gitu. Dan seberapa banyak Quran Qadim yang terdownload oleh kita itu
tiap orang beda-beda, tergantung adaptasinya gitu. Jadi semakin kita adaptasi Quran Qadim masih semakin terdownload ke dalam dada kita itu. Semakin banyak ilmu kita itu gitu kan. Ayat-ayat Qadim penjelas penerang pembeda itu makin terkumpul di dalam dada kita tuh. Semakin jelas ya. Iya gitu kan. Kita akan makin kaya akan pengetahuan, akan ilmu. Ilmu yang mana? Yang hakiki, yang dari Allah dibimbing langsung. Nah inilah perilaku yang harus dilakukan, harus dibuktikan ya, supaya gak sekedar omong kosong kalau diceritakan. Makanya murni ini makomnya makom sekolah makom hakul yakin, bukan ilmu yakin ainul yakin, harus hakul yakin, itu yang diterima gitu. Ada tambahan Bang Teguh, Bang Denny barangkali? Cukup, mungkin sudah dijelaskan detail secara Bang Teja. Cukup Bang Teja. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Mangga. Ya, mungkin terima kasih Bang Teja, Bang Teguh atas penjelasannya di video kali ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan ya bagi saudara-saudara semua dan semoga bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.